どうでしたか？難しかったですか？難しくなかったですか？Mamaでしたか? Baik, dibuka mic-nya. Nah,難しくなかったですか? Baik, berarti sama dengan rombel 1 tadi ya. Mari kita bahas. Tapi sebelumnya, hampir lupa kita berdoa dulu, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik, kita bahas yang sudah minasang coba kerjakan tadi. Saya share dulu. Apakah layar saya sudah bisa dilihat? Sudah, Sensei. Nah, baik. Nih, そうですね。やっぱり難しくなかったですね. Lihat jawabannya ini, banyak yang menjawab betul. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari kalimat yang pertama ini. Ini soal untuk merangkai kalimat. Bagi minasang yang sudah pernah ikut nokeng, pasti ingat ya ada soal seperti ini. Bagi yang belum pernah, nanti akan melihat bentuk soal seperti ini. Ini artinya kita harus menyusun kata-kata yang ada di opsi jawaban menjadi kalimat utuh di sini. Namun nanti jawaban yang ditanyakan adalah kata yang ada di dalam tanda bintang ini saja. Ya. Misalnya ini Michio, setelah Michio kata berikutnya apa di dalam ini? Aruki Sensei. Aruki, ya Michio Aruki. Kemudian di dalam yang ada Nagara. di sini Nagara, ya ini kan jawabannya betulnya Nagara ya. Michio Haruki Nagara, kemudian Ongaku Ongaku, terakhir Kikimas. Mas. Baik. Begitu ya, jadi cara mengerjakannya. Jadi minasang bagaimanapun tetap harus menyusun dulu kalimat ini menjadi kalimat yang utuh untuk mendapatkan kata apa yang ada di dalam tanda bintang. Kalau di dalam soal nokeng ini biasanya berupa garis di bawah saja. Kalau di sini saya tidak bisa hanya membuat garis, jadi saya ganti dengan tanda kurung. Nah, jika melihat soal seperti ini, setelah tanda kurung terakhir ini tidak ada kata yang lain, minasang akan lebih mudah. Oh, berarti yang ada di sini adalah predikat. Predikat itu kan bisa mas, bisa masta, atau bentuk kamus, misalnya taberu, tabeta, bentuk biasa ya. Tabeta bentuk biasa, taberu bentuk kamus. Nah, di sini yang bentuk mas ada kikimas. Berarti di sini sudah pasti kikimas karena tidak ada yang lain ya. Kikimas. Nani o kikimaska mendengarkan apa? Kata sebelumnya di sini. Ongaku o kikimas, mendengarkan musik. Kemudian di sini kita lihat michi o. Sebelum ke kata berikutnya, saya ingin tahu apakah minasang masih ingat fungsi partikel o di situ apa? Tempat yang dilewati. Nah, tempat yang dilewati ya, Michio. Kalau jalan ya di sini apa namanya? Jawabannya yang pasti yang paling dekat adalah Aruki ya, Michio Aruki. Berarti berjalan di jalan gitu. Jadi aneh gitu ya kalau diterjemahkan berjalan di jalan. Michio Aruki. Nah, kemudian tadi kan Kikimas sudah dipakai. Kemudian Ongaku o sudah.
Tinggal nagara. Michio aruki nagara ongaku o ikimasu. Gitu ya. Ini yang menjawab ongaku o dan aruki. Saya tidak tahu apakah belum pernah mengerjakan soal seperti ini atau karena memang menyusunnya agak terbolak-balik. Berikutnya di sini asokode titik-titik 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 wa Tanaka-san desu. Nah, melihat partikel ini partikel penanda apa? Subjek. Subjek. Hai. Kalau Tanaka-san itu sebagai manusia, desne. Jadi kalau saya pasti ini di sini adalah Hitowa Tanaka-san des. Orang adalah Tanaka. Orang yang bagaimana? Tinggal ke belakang nyari penjelasannya. Penjelasan tentang orang ini. Sini orang ya. Hitowa Tanaka-san des. Orang yang bagaimana? Sini ada kata asokode di sana. Di sana ngapain? Sensei to hanashite iru. Hai. Sensei to hanashite iru. Asokode sensei to hanashite iru hito wa Tanaka-san desu. Jadi kita bisa mendapatkan kalimat yang utuh. Jadi jawabannya di sini adalah hanashite iru. Berikutnya Indokara yorokonde imasu. Dia bahagia. Dari India. Bahagia. Berarti menceritakan orang juga ya. Siapakah orang tersebut yang yorokonde imasu? Gakse. Kita tidak tahu letaknya di mana ya. Boleh dari awal dulu, misalnya Indokara ngapain dari India? Kita Datang, so des. Indokara kita. Gaksewa. Nah, jadi sudah ketahuan sekarang orangnya adalah Gakse yang datang dari India. Indokara kita Gaksewa. Kemudian Yukio mite yorokonde imasu. Dia gembira sekali, dia senang sekali karena melihat salju. Minasan wa dou desu ka? Yuki o mita koto ga arimasu ka? Terebi jangan. Bukan lihat di TV ya. Nama mede itu dengan mata kepala sendiri. Nama mede, Yuki o mita koto ga arimasu ka? Mita koto ga arimasen. Mitai desu ka? Hai, mitai desu. Hai, zehi. Ya. Nihon e ite mite kudasai. Hai, berikutnya soal tata bahasa dalam bacaan. Kita mengiranya itu dokai, tapi sebetulnya dalam bacaan itu adalah soal bunpo yang ditanyakan. Kita lihat dulu gambarnya. Nah ini. Kore mau kantang deshita ka? Kantang? Hai. Hai, yokata. Hai, dareka yonde kuremasen ka? Yomitai hito imasu ka? Dibagi-bagi aja sensei. Dibagi-bagi. Satu orang satu kalimat gitu. Atau satu, ya bolehlah, satu orang satu kalimat. Oke, kalimat yang pertama. Sekalian nanti kita cari isinya. Biar pada latihan baca sensei. Ya, hai. Oke, yang pertama
Mengajukan diri apa saya tunjuk? Minasang itu kayaknya lebih senang ditunjuk ya. Biar tidak itu-itu saja, coba Hasnasang. Hai. Hai, onegaishimasu yang ini. Watashi wa ima Tokyo ni imasu. Watashi wa ima Tokyo ni imasu. So desu ne. Jawaban yang paling memungkinkan dan memang tepat adalah Tokyo ni imasu. Tokyo ni ikimasu, misalkan bisa nggak? Ikimasu, kemudian kimasu juga di depannya bisa menggunakan partikel e atau partikel ni. Watashi wa ima Tokyo ni ikimasu, bisa tidak? Atau ima Tokyo ni kimasu. Atau arimas. Deska. Kalau seandainya di belakangnya tidak ada kalimat ini, watashi wa ima Tokyo ni ikimasu, bisa tidak? Bisa. Bisa desu ne. Baik. Kalau watashi wa ima Tokyo ni kimasu, Bisa. bisa? Kenapa bisa? Artinya apa jadinya? Datang ke Tokyo. Datang ke Tokyo. Baik. Datang ke Tokyo. Ya, dalam bahasa Indonesia, sekarang saya datang ke Tokyo. Agak ini juga ya bahasa Indonesia-nya ya. Tolong diperhatikan, minasan untuk kata kerja ikimas dan kimas, itu dilihat dari mana si pembicara berada. Kalau misalkan orangnya sudah ada di Tokyo, berarti kimashita, ya, ima Tokyo ni kimashita. Kemudian kalau orangnya itu masih berada di luar Tokyo dan dia sedang pergi dengan tujuan Tokyo, bisa dikatakan watashi wa ima Tokyo ni ikimasu. Gitu. Itu ya. Jadi kimas dan kimas dilihat dari orangnya berada di mana yang berbicara. Kalau arimas, watashi wa ima Tokyo ni arimas. Ini tadi jawaban yang salah. Mengapa salah? Karena arimas Arimas untuk benda. Arimas untuk kata benda. Untuk benda mati. Benda mati. Watashi bukan benda mati ya. Kalau pohon benda mati atau benda hidup? Kalau pohon menggunakan imas atau arimas? Arimas. Arimas. Iya. Padahal pohon adalah benda hidup. Baik. Bagaimana argumen Minasang? Tadi katanya arimas untuk benda mati. Padahal pohon benda hidup tetapi menggunakan arimas. Nah, tidak bergerak. Tidak bergerak. Pohon bergerak, Tidak berpindah tempat maksudnya. tidak berpindah tempat. Kalau dipindahkan? Tidak bergerak sesuai kemauan sendiri. So, desne tidak bergerak sesuai kemauan sendiri. Nah, itu sudah tidak terbantahkan lagi. Pohon kan tidak bisa bergerak dengan kemauan sendiri. Yang bisa bergerak dengan kemauan sendiri, ini analisisnya sudah tingkat tinggi nih. Yang bergerak dengan kemauan sendiri siapa? Apa? manusia. Manusia. Susu. Hai, manusia dan binatang ya.
manusia dan binatang bergerak dengan kemauannya sendiri, dengan niatnya sendiri. Baik, hebat ya Anda, analisisnya sudah tingkat tinggi. Biasanya kalau di level dasar saya bilang, pokoknya untuk manusia dan binatang, pakailah IMAS. Selain itu, pakai ARIMAS. Dulu, waktu pertama kali saya belajar, diberi pengertiannya, ya benda mati, sama seperti Minasang jawabannya. Tetapi ternyata pohon itu kan benda hidup. Kalau pengertiannya seperti itu, dibantahkan dengan adanya pohon tadi. Oke, kita lanjut. Kalimat berikutnya. Siapa barusan? Chandra Andi Neng Tias-Tiasang ya. Baik, Neng Aisy Mas. Kalimat yang kedua. Nigia Tokyo wa nigiaka de omoshiroi tokoro desu. Baik. Tokyo wa nigiaka de omoshiroi tokoro desu. Artinya apa? Biasa? Bisa mengartikannya? Tokyo ramai, menyenangkan, tempatnya menyenangkan. Ya. Tokyo itu tempatnya ramai dan menyenangkan. Ya, di sini ada Nigiakade. Ini kalimat bentuk sambung menyambungkan antara dua buah kata sifat. Yang pertama kata sifat na, yaitu negiaka, dan yang kedua kata sifat i, yaitu omoshiroi. Kata sifat na kalau dalam bentuk sambung, na-nya diganti dengan de, menjadi negiakade. Awalnya negiakana. Di Tokyo wa negiakade omoshiroi tokoro desu. Segi kalimat berikutnya tidak ada soal di situ, tetapi tetap saja saya minta bacakan utuh ya. Siapa ya? Tasha-san. Hai Sensei. Mas. Mainichi Nihongo Gakko de Benkyou shiteimasu. Mainichi Nihongo Gakko de Benkyou shiteimasu. Bisa diartikan? Setiap hari belajar bahasa Jepang. Setiap hari saya belajar bahasa Jepang di sekolah. Baik, berikutnya Nabila Sang, Nabila Ayelsa apa nih? Hai, Onegaishimasu. Gakko wa tanoshii desu. Baik, gakko wa tanoshii desu. Pendek ya. Artinya apa? Sekolah menyenangkan. Sekolah menyenangkan. Minasan wa do desu ka? Gakko wa tanoshii desu ka? Online desu kedo ne. Mada online desu kedo. Tanoshii desu. Sumaranai. Sumaranai. Doshite sumaranai desu ka? Nangkapnya lama sih, masuk otaknya. Oh, desu. Oke. Watashi mo taiheng desu yo. Ya. Sensei tachi mo taiheng da to omoimasu. Ya, mendingan tatap muka desu ne. Kalau saya sih iya sih, nggak tahu kalau yang lain. Kalau yang Watashi, lain beda. hai, watashi mo yes desu. Hai, saya lebih taiheng online ya, karena kadang bukan kadang lagi, sering jaringan juga tidak mendukung, kemudian suara saya terputus-putus, terdengarnya oleh Minasang, jadi tidak tertangkap semuanya ya. Beda kalau tatap muka. Baik, semoga kita segera bisa tatap muka. Segi
Ariksan? Onegaishimasu. Demo tokidoki testo ga arimasu kara chotto taihen desu. Baik. Demo toki-toki testo ga arimasu kara chotto taihen desu. Hebat ya, masih ingat jawabannya padahal tidak saya tampilkan ininya. Demo. Mengapa memilih demo? Karena di sini katanya tesnya taihen Ya. Memang kenapa? tanoshi, jadi tetapi susah tes. Susah tes. Taihen ya. Baik. Demo itu di situ kan kata sambung. Kata sambung berarti ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Gakko wa tanoshi desu, kemudian tokidoki testo ga arimasu kara chotto taihen desu. Menurut Ariksan, hubungan antara kalimat ini dengan kalimat ini bagaimana? Berlawan. Berlawanan. Oleh karena itu memilih kata demo. Ya, demo ini mana? Untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan. Ya. Kalau dakara untuk menyatakan apa? Kita bahas bersama, tidak Ariksan saja. Oleh karena itu, untuk menyatakan hubungan apa di situ? sebab akibat. Sebab akibat. Kalau sore kara? Setelah Menyatakan kalimat yang bagaimana? Untuk menyambung kalimat bukan Sensei. Menyambung kalimat. Dakara juga menyambung kalimat. Demo menyambung kalimat. Tapi hubungan antara kalimat itu bagaimana? Kita lihat dari situnya. Lebih fokus ke selisih waktunya. Selisih waktu. Fokus ke selisih waktu. Kalimat 1 dengan kalimat 2 itu menyatakan apa? Perbedaan waktu? urutan. Itu ya. Urutan. Kalimat 1 sore kara, kalimat kedua urutan. Kalau urutan di situ berarti yang dilihat perbuatannya. Sore kara yang pertama melakukan ini, sore kara ada perbuatan selanjutnya. Sore dewa. Menyambungkan kalimat yang bagaimana? Kalau dakara tadi kan sebab akibat. Ada kalimat sebab, dakara akibatnya bagaimana? Sore kara perbuatan atau aktivitas yang berurutan. Ini mirip dengan soste ya. Kemudian sore dewa. Kalau sore dewa bagaimana? keputusan Sensei. Keputusan. Baik, ya bisa dikatakan keputusan, menyimpulkan gitu ya. Misalkan minasa ngobrol-ngobrol gini gitu. Sore dewa, sore ja. Kalau begitu mari kita perbuat begini, mari kita begini, mari kita begitu, seperti itu. Baik. Demo sudah. Baik, kita kembali ke kalimatnya. Baik, siapa ya? Raihan Sang. Gakko de totta shashi no okurimasu kara. Sebentar, okurimasu kara, jawabannya? Mite kudasai. Mite kudasai. Baik. Bisa diartikan? Di sekolah banyak memfoto, jadi tolong dilihat.
Mungkin kurang lebih seperti itu, Sensei. Kurang lebih seperti itu, ya. Aiga kode tota shashi o okurimasu. Nah, kalau saya menerjemahkan bahasa Jepang biasanya dari belakang dulu ya. Oh, mengirim. Mengirim apa? Mengirim sashing. Sashing yang bagaimana? Gakode tota sashing. Jadi, gakode tota sashing ini adalah objek. Ya. Cuman panjang. Gakode tota sashing berupa kalimat. Minasan kemarin sudah belajar yang menerangkan benda. Gakode tota sashing o okurimasu sekarang, karena saya sudah atau tidak usah pakai kata karena ya ketika menerjemahkan. Saya mengirimkan foto yang saya ambil di sekolah. Oleh karena itu, silakan dilihat atau tolong dilihat-lihat. Baik, berikutnya ini tidak ada soal. Apa ya? Apa nih? Angelia. Betul nggak saya mengucapkannya Angelia apa Angelia? Betul, Sensei. Baik, mereka mas. もうすぐ夏休みですね。 Baik, もうすぐ夏休みですね. Baik, bisa diartikan? Sebentar lagi liburan musim panas ya. Sebentar lagi libur musim panas ya. Baik, segi Irza Sang, Irza Ardian. Ini jawaban langsung sih. Ini belum ada soal sampai des. Oh, belum. Yang Takashi-san ni totemo aitai desu. Takashi-san ni totemo aitai desu. Artinya? Pengen ketemu Takashi-san. Nah, pengen ketemu ya, itu ya udah kangen lama karena pandemi. Nah, pengen ketemu. Nah, ini nomor 5 ini satu kalimat sendiri. Satu kalimat sendiri, coba siapa ya? Goldie-san. Hai. Kochirae kimasen ka? Baik, kochirae kimasen ka? Artinya apa, Goldie-san? Maukah kamu datang ke sini? Maukah kamu datang ke sini? Datang dong ke sini gitu ya. Sudah kangen nih pengen ketemu. Itu cowok sama cowok ya. Yansang dengan. Tapi jangan diartikan seperti itu. Hai kochira ni kimasen ka? Maukah datang ke sini? Salah sedikit lagi kalau disang, tolong dibaca ini. Mate imasu yo. Mate imasu yo. Saya tunggu loh. Ya. Hai. Nampaknya memang sangat mudah bagi Minasang ya. Coba lihat jawabannya. Tapi ada yang menjawab asobini ikimas. Hai. Yang menjawab asobini ikimas, mengapa? Saya salah pencet Sensei, astagfirullah. Salah pencet. Salah pencet langsung submit gitu ya. Langsung send. Ini Sensei, apa namanya itu? Arahnya itu saya nggak pakai mouse atau kegeser. Oh. Hai. Kalau yang lain alasannya apa nih memilih asobini ikimas? Kalau saya memprediksikan mungkin main dong ke sini gitu ya. Mungkin ya. Kan ada asobini. Baik, mungkin kalau prediksi saya betul, dalam image Anda itu si Yansang itu meminta si Takashi untuk main, kembali ke konsep ikimas di sini. Yansang di Osaka meminta Takashi-san untuk bermain ke Osaka. Berarti arahnya si Takashi-san itu mendatangi Yansang. Kalau di sini
Pakai kata kimas, itu pun kalau karena di situ ada ajakan, berarti kimasenka. Ya. Asobi ni kimasenka, jawaban ini bisa betul. Tapi tidak akan mungkin ada jawaban 2 dengan kochira kimasenka. Ya. Gitu ya. Kalau prediksi saya tadi benar, karena terkecoh dengan asobi ni ikimas di sini. Jadi kalau asobi ni kimasenka, itu bisa menyambung kalimat tadi. Ada juga yang menjawab satu orang, sochirani ikimasho. Sochirani ikimasho ini kalau diartikan apa? Siapa saja boleh menjawab. Sochirani ikimasho. Ayo pergi ke sana bukan Ayo Sensei? pergi ke sana. So, desne, ayo pergi ke sana atau sochira itu ke situ ya. Berarti ke situ itu berarti ke tempat di mana lawan bicara kita berada. Sochira ni ikimasho. Berarti kalau begitu ini artinya Yansang yang akan pergi ke tempatnya Takashi-san dari Osaka ke Tokyo. Terbalik ya. Ima Tokyo ni imas. Berarti yang di Tokyo itu Yan ya. Terbalik. Dari Tokyo ke Osaka. Si Takashi-san ada di Osaka. Makanya ini salah jawabannya. Yang ini ada yang menjawab mimasho. Baik, kalau mimasho ini kita bahas. Mimasho artinya apa? Ayo lihat. Ayo lihat. Hai. Namanya ayo lihat, minasan kan pasti sudah terbayang. Namanya ayo lihat berarti kan yang ngomong dengan yang diajak ngomong bersama-sama melihat. Ya. Jadi tidak cocok di sini untuk kalimat ini. Kalau misalkan berduanya ada di tempat yang sama, ayo lihat, gitu bisa. Mitai des. Kalau mitai des artinya ingin melihat. Ingin melihat. Keinginan siapa? Orang yang berbicarakah, yang diajak bicarakah, atau orang lain? Orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Kan tidak mungkin kan Sian ingin melihat, itu fotonya dia. Foto yang sudah, foto hasil jepretannya dia dikirim kepada Takashi-san. Makanya di sini jawabannya salah. Nah, untuk mitai des, bentuk tai seperti ini menyatakan keinginan orang pertama. Kata ganti orang pertama, watashi. Ya. Kalau untuk kata ganti orang kedua, bisa atau tidak? Anatawa mitai des, misalnya gitu, bisa? Kok bisa Sensei? Bisa. Tapi kok diakhiri dengan tertawa? Bisa atau tidak? Tidak bisa Sensei pakai mitai desu ka. So desu ne, mitai desu ka. Artinya? Apakah kamu ingin melihat? Apakah kamu ingin melihat? Ya. Bentuk tai itu hanya untuk kata ganti orang pertama, ya, untuk watashi. Untuk orang kedua bisa digunakan asal dalam bentuk pertanyaan. Mitai desu ka? Seperti itu. Tapi minasan harus hati-hati. Tai desu ka digunakan kepada anak kecil. Ya, jangan, kalau sesama usia minasan kan sudah dewasa ya, sudah gede. Jangan menggunakan itu. Mitai desu ka gunakan pada anak kecil. Misalnya apa ya? Minasan sedang membuka keripik misalnya gitu ya. Kemudian ada anak kecil ngeliatin gitu. Pasti kan kita tanya, "Kamu mau?" Seperti itu. Tabetai desu ka? Itu boleh kepada anak kecil. Tapi kalau kepada orang dewasa jangan. Kalau menawari orang dewasa cukup dengan tabemasu ka? Ya. Ke anak kecil, tabetai desu ka? Kalau ke anak kecil, kalau ke orang dewasa, tabemasu ka?
Atau lebih halus lagi, meshi agarimasu. Nanti di pelajaran 4950 itu ada unggah-ungguh. Kemudian, oh ya, bentuk keinginan untuk kata ganti orang ketiga. Ada tunggal, ada jamak. Itu berbeda. Ingat, mitai des untuk watashi, mitai desu ka untuk anata atau orang kedua. Untuk orang ketiga tunggal menggunakan mitagatte imasu. Mitagatte imasu. Kemudian untuk orang banyak, artinya keinginan itu secara umum diinginkan oleh orang banyak. Misalnya kita ngomong tentang anak kecil. Anak kecil biasanya kan inginnya mainan. Itu misalnya bahasa Jepangnya contohnya kodomo tachi wa omocha o kaitagarimasu. Pada umumnya anak-anak ingin membeli minuman, membeli mainan. Kodomo tachi wa omocha o kaitagarimasu. Seperti itu. Bisa ditangkap? Bagaimana sih tadi informasi yang putus-putus di saya? Besok. Baik. Kalau layar ini bisa terlihat? Bisa, Sensei. Baik, bisa. Kita ganti orang ke 1. Watashi wa gohan o tabetai desu. Ini ya, bentuk tai-nya ini untuk kata ganti orang ke 1. Kata ganti orang kedua. Gohan o tabetai desu ka. Ini boleh, tapi digunakan ke anak kecil saja. Ketika menawari makanan. Nah, kalau ke orang dewasa menawari makan, gohan o tabemasu ka? Ya. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal. Misalnya ikitagatte imasu. Ini. Baik, dengan membaca ini bisa
Tai desu ka. Bisa dipahami? Itu desu ka? Belum Sensei, saya kurang paham yang gateimasu itu. Gateimasu yang ini. Iya. Baik. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin misalkan seseorang, berarti kan kita membicarakan orang ketiga ya. Misalnya Ogasa ngomong tentang siapa nih? Ada siapa saja sih di sini? Tentang Raffi Sang. Sensei, Raffi Sang, wah misalnya gitu ya. Raffi Sang wa Nihon ikitagatte imasu, seperti itu. Ini kah? Jadi ini Oga-sang menceritakan Raffi Sang. Ya. Raffi Sang wa Nihon ikitagatte imasu. Raffi apa namanya? Karena sudah akrab, si Raffi ingin pergi ke Jepang gitu. Ini yang mengucapkan adalah Oga. Seperti itu. Dengan contoh itu bisa lebih dipahami nggak? Bisa Sensei. Nah, oke. Ya, kenapa saya jelaskan ini? Karena di soal Narakushiken ini ada ya keluar. Kalau di buku-buku pelajaran seperti di Minano Nihongo ini hanya bentuk tai saja. Ini tidak dipelajari dan ini. Nah, ini juga sama sih dengan ini. Cuman kata orang ketiganya berbentuk jamak, dan biasanya keinginan tersebut ya secara umum memang begitu. Misalnya kalau mahasiswa yang perempuan-perempuan misalnya apa ya? Atau perempuan secara umum misalkan menyukai apa? Atau kalau misalkan diberi hadiah yang romantis biasanya ingin dikasih apa? Misalnya ya, ingin dikasih bunga misalkan gitu. Itu kan sebuah keinginan yang secara umum memang begitu. Contohnya di sini kalau anak kecil biasanya mereka pada menginginkan omocha. Atau bisa juga ame, misalnya permen. Terus apa lagi ya kalau anak kecil. Kalau musim puasa kayak gini biasanya pengen beli apa tuh? Bukan mercon, kembang api misalnya. Gitu. Ides kah? Sensei mau nanya ini N berapa sih Sensei? N berapa ya? N3 kah? Saya cek. Jadi saya jelaskan berkaitan dengan ini ya, bentuk tai ini. Ya supaya minasan nanti bisa lebih siap. Coba nanti saya cek N berapa ya. Saya juga tidak hafal N. Setiap N itu ada buntu apa saja. Tapi ini bisa dipahami? Bisa Sensei, cuman bentuk kalau kata kerjanya yang lain kan beda-beda Sensei, jadi belum tahu. Nomimas. Nomimas. Bentuk tainya apa? Nomitai. Nomitai des. Kalau bentuk ini gateimas. Nomigateimasu. Takateimasu. Ini ya, jadi tai i-nya dihilangkan, kemudian diganti dengan gateimasu. Gini. Pokoknya modalnya kata kerja bentuk tai. Nanti i-nya dihilangkan diganti dengan gateimasu.
Nanti silakan dicoba digunakan terhadap kata kerja yang lain. Dan mengapa saya ini keluarkan di sini penjelasan ini? Karena kadang-kadang di dalam sakubung Minasang juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang begini, yang menyatakan keinginan orang lain. Oke, desu? Hai, ides. Hai. Oke. Nah, ini ada miru desho. Kalau miru desho artinya apa? Udah sampai jam berapa ya? 10. Mau lihat bukan? Lihat kan? Kan? Ya. Untuk desho itu ada 2. Yang barusan itu intonasinya naik, artinya bentar. Suara saya jelas? Sekarang sudah jelas sih. Baik. Yang barusan dicontohkan kan intonasinya naik. Itu untuk konfirmasi ya, kalau di kita kan menyatakan banyak kan. Kalau di kita itu seperti menggunakan kan gitu ya. Misalnya ashita wa shiken ga aru desho? Ashita wa shiken ga aru desho? Besok ada tes kan? Tapi kalau intonasinya merendah, misalnya asta ame ga furu desho, itu kan rendah intonasinya, menurun. Itu memiliki makna prediksi. Asta ame ga furu desho, kayaknya besok akan turun hujan, seperti itu. Iya desu ka? Hai, ides. Hai. Hai. Saya juga ingin bertanya kepada kelas ini, ketika saya tanya dekimasu ka, menurut Minasang itu pertanyaan saya artinya apa? Dekimasu ka? Bisa tidak? Bisa tidak. Naruhodo. Hai. Saya baru sadarnya minggu kemarin, saya sudah beberapa kali menggunakan kata dekimasu ka. Kok banyak yang diam ya. Tapi ketika saya tanya, sudah belum? Ada yang menjawab. Itu pertanyaan yang sama ya, Minasang. Jadi ketika saya bertanya, dekimasu ka, artinya Minasang sudah selesai atau belum? Bukan menanyakan bisa atau tidak ya. Untuk konteks, misalnya Minasang saya minta untuk mengerjakan soal. Dekimasu ka, artinya sudah atau belum? Kalau menanyakan bisa atau tidak, dekimasu ka, bukan dalam bentuk tak ya, dekimasu ka. Kecuali kalau menanyakannya sudah lampau. Gitu ya. Jadi kalau saya tanya ketika Minasang sudah mengerjakan sesuatu, saya tanya dekimasu ka, artinya sudah atau belum. Gitu ya. Saya baru tahu. Iya, saya juga lupa karena Minasang itu belajar Minano Nihongo kan baru sampai 20 sekian ya. Kayaknya dekimasu ka itu di pelajaran 27 atau 28 sekitar situ. Jadi dekimasu itu bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu sudah selesai. Gitu. Baik, itu masih ada waktu. Sampai jam berapa sih? Sampai 11.30 ya. Baik, kita manfaatkan waktunya untuk berlatih ini. Tolong ini dikerjakan. Tadi saya beri waktu 4 menit bisa. Sekarang Minasang coba ya. Maksimal 4 menit. Jawabannya disimpan saja dulu, nanti kita bahas. Iya desu ka? Hai. Hai, onegai shimasu. 4 分. Ini 11.20 berarti 11.24.
Dekimashita. Hai, dekimashita. Hai. Sekarang mau langsung dijawab ya. Terima kasih. Hai, kita lihat satu persatu. Adakah yang mau mencoba yang pertama ini? Masa ditunjuk terus? Sarasa? Silakan siapa? Saya Sensei. Silakan. テーブルの上にコップが5個ありますよ。あります。 Arimas. Hai. Teburu berarti di sini no ue. Berarti ini nih ya. Teburu no ue ni kopu ga goko arimas. Hai, setuju semuanya? Hai, Sensei. Sansei. Teburu no ue ni kopu ga goko arimasu. Baik, yang kedua. Bagi boleh Sensei. Gantian. Saya Sensei. Siapa? Silakan Ilsa-san. Kyoshitsu no naka ni dareka imasu yo. Yoshitsu no naka ni juga berarti ya. Ni dareka. Hai. Do desu ka? Sansei desu ka? Sensei. Hai. Kyoshitsu no naka ni dareka imasu yo. Di kelas kayaknya ada seseorang loh. Hai, yang berikutnya. Saya Sensei. Hai, silakan. Tasha-san. Anatawa suppotsu ga donna suki desu ka? Anata wa spotsu ya. Maaf. Spotsu ga donna suki desu ka? Hai, Sansei desu ka? Kalau dibalik bisa enggak, Sensei? Dibalik bagaimana? Anatawa donna spotsu ga suki desu ka? Anatawa donna spotsu ga. Anatawa donna spotsu ga suki desu ka? Bagaimana? Setuju yang pertama apa setuju yang kedua? Yang kedua. Bang. Hai, yang kedua. Hai. Sensei, lawan katanya Sensei apa, Sensei? Bagaimana? Lawan katanya Sensei. Sansei. Kan kalau Sensei kan setuju, Sensei. Ya. Kalau tidak setujunya apa, Sensei? Oh, kalau tidak setuju hantai des atau sansei janai des. Hai. Watashi wa hantai des, misalnya gitu. Kalau saya hantai itu bertentangan ya, berlawanan arti secara leksikal. Untuk kalimat seperti ini artinya tidak setuju. Hai, ini harus hati-hati. Donna ini tidak bisa berdiri sendiri, harus bergandengan langsung dengan bendanya. Maka yang paling tepat adalah yang ini. Anatawa donna spotsu ga suki desu ka? Ya, saya hapus. Hai, terakhir yang ini siapa? Saya Sensei. Silakan bisa. Kono atsui hon wa watashi no desu. Kono atsui hon wa watashi no desu. Hai, sansei desu ka? Sensei. Siapa tahu ada yang pengen ngomong hantai des. Kok nggak digunakan hantai? Hai. So desu ne watashi mo sansei desu. Kono atsui hon wa watashi no desu. Kono atsui hon, ini satu frase. Yang ini subjek. Buku yang apa nih? Tebal. Tebal. Wow.
buku yang tebal ini milik saya. Tidak ada masalah ya. Hai, yang latihan tadi Minasang mengatakan kantang. Ini pun bisa Minasang jawab dengan mudah. Hanya tadi saja agak terkecoh dengan donna gitu ya. Hati-hati. Saya rasa kalau ada tes N5 di Semarang tahun ini Minasang bisa go kaku. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Madarimaseng. Baik, tidak ada dan kebetulan jika ini narimasta ya sudah waktunya diakhiri. Cuichiji sanjupung. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama karena perkuliahan hari ini sudah selesai. Kita lalui dengan alhamdulillah lebih lancar daripada biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. So, kyowa kore de warimasu. Mata raishu. Hai. Arigatou gozaimashita. Otsukaresama desu. Mata raishu sensei, arigatou gozaimasu. Mata raishu. Mata raishu. Saya tutup ya.